Selamat datang di Kota Tua Jakarta, yang dulu dikenal dengan sebutan Batavia Lama. Situs sejarah peninggalan kolonial Belanda ini menyimpan banyak cerita menarik. Pada tahun 1619, VOC di bawah komando Jan Pieterszoon Koen datang ke sini dan menghancurkan kota pelabuhan Jayakarta. Setahun kemudian, VOC membangun sebuah kota baru bernama Batavia. Hai friends, nice to see you again. Kali ini, aku sedang berada di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia yang lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Gedung di belakangku ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Jan Pieterszoon Koen adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang merintis pembangunan gedung bekas balai kota kolonial ini pada tahun 1620. Penyempurnaan dilakukan pada tahun 1707 di bawah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Lalu, pada tahun 1710, gedung ini diresmikan oleh penggantinya, Abraham van Riebeeck. Mau tahu apa yang ada di dalam? Yuk ikuti aku. Setelah bayar tiket, kita akan memasuki sebuah aula yang luas. Di sebelah kiri, ada pemandangan diorama yang menggambarkan penggantungan tawanan di alun-alun depan balai kota. Ih, kejam banget ya. Syukurlah, kita sekarang sudah merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini adalah gedung balai kota yang juga berfungsi sebagai penjara. Hukuman mati terakhir dilaksanakan di depan gedung ini oleh penjajah Belanda pada tahun 1896. Di museum ini dapat disaksikan perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, dan mebel antik dari abad 17 sampai 19. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang yang saling terhubung, yang terdapat di lantai 1 dan lantai 2. Patung singa ini disebut singa VOC, peninggalan dari abad ke-18. Patung singa ini berada di depan ruang Museum Sejarah Jakarta. Dulu, beca ini sebagai alat transportasi, tapi sekarang sudah masuk museum loh. Maket ini merupakan replika gereja Protestan Belanda. Gereja ini rusak parah. Di atasnya, kemudian dibangun gedung baru yang kini menjadi museum wayang. Wah, bagus sekali ya maket kelentengnya. Sayangnya, tidak ada penjelasan kapan pembuatannya. Mimbar kayu jati dari abad ke-18 ini berasal dari Masjid Kampung Baru yang sekarang berlokasi di Simpang Jalan Pekojan 1, Jakarta Barat. Setelah puas melihat-lihat koleksi museum di lantai bawah, sekarang saatnya kita naik ke lantai atas. Sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai ini terdapat banyak koleksi mebel antik, dimulai dari abad 17 sampai 19. Perpaduan gaya Cina, Indonesia, dan Eropa. Wah, banyak sekali koleksi mebel antiknya. Pasti harganya tidak ternilai.
Dekorasi tempat tidur ini bagus sekali. Tempat tidur ini dibuat di Madura atau pantai utara Jawa antara tahun 1725 dan 1775. Tangga ini menuju ke menara kubah di atas. Ciri khas menara ini ditandai adanya petunjuk arah mata angin di atap kubahnya. Dari lantai 2, kita bisa melihat pemandangan alun-alun di depannya. Nah, dari atas balkon, kita bisa melihat pemandangan di alun-alun. Kita bisa menyaksikan pengunjung sedang bermain atau naik sepeda ontel berkeliling lapangan. Sewanya nggak mahal kok. Kamu juga bisa praktek bahasa Inggris dengan turis-turis asing. Atau sekedar foto bareng. Di halaman belakang museum, tampak patung Dewa Hermes, putra Dewa Zeus. Dalam mitologi Yunani, Dewa Hermes merupakan dewa pelindung gembala, pedagang, pengantar roh ke alam baka, dan pelindung sekolah olahraga, serta atlet. Sumur ini dalamnya sekitar 12 meter. Konon, 500 mayat orang Tionghoa dibunuh tentara VOC dan ditenggelamkan di sini. Aduh, sadis ya. Dulu, sumur ini biasa dimanfaatkan untuk air minum dan keperluan mandi para tahanan dan juga kuda. Di tempat ini juga terdapat 3 meriam kecil dengan kaliber 9-10 cm. Yuk, kita lihat penjara sempit dan gelap ini. Di dalamnya, ada bola batu yang berfungsi sebagai borgol untuk para tahanan. Coba bayangkan, bola batu kecil beratnya kira-kira 10 kg, dan bola batu besar beratnya sekitar 50 kg. Sayangnya, masih ada pengunjung nakal yang mencoreti tembok di sini. Friends, ternyata kota Jakarta menyimpan banyak cerita. Untuk itulah, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga, lestarikan, dan cintai museum sebagai tempat bersejarah. Oke friends, terima kasih atas kebersamaan kalian. Ikuti terus dari museum ke museum bersama aku, Diva Esfadiari. Bye!